Inilah persiapan untuk main elite start. Saat ini kami ada di Gor Pasuruan. Sebentar lagi akan di start main elite. Jadi kita akan flying start dulu menuju Pasrepan. Kemudian setelah sampai Pasrepan akan real start. Inilah para peserta. Ini PWR diwakili. Ini Mas Asnan. Nih. Mantap. Mas Yoga Ilham Firdaus, Mas Ilham, Mas Dimas, Gaspol Mas Dimas, Pol, WR. Oh mantap. Inilah kategori main elite. Sebentar lagi akan start. Ini untuk Bromocom 2025 ini luar biasa. Pesertanya main elite bertambah banyak, yang tahun kemarin lebih kurang 50, sekarang sudah mencapai 75. Yang menarik ini tim kontinental juga turun seperti ASC Monster, kemudian Nusantara, juga tim-tim besar seperti Jakarta Pro Cycling, PWR, kemudian NIB tentunya Abdul Soleh, dan banyak sekali teman-teman main elite lainnya yang nanti akan kami sampaikan nama dan datanya. Ini juga dari NC Pro, Mas Agung Sabana. Ini ada Haris Toris. Nanti malam akan langsung tayang. Langsung tayang. Komentator paling heboh di Indonesia sekarang. Oke, terima kasih. Iya betul. Ini kira-kira apa yang menyebabkan main elite tambah banyak pesertanya ini? Apa yang menyebabkan main elite tambah banyak pesertanya? Iya. Ini tim kontinental turun ini, Mas. Tim kontinental ikut turun. Iya. Mungkin karena saya liput ya. Wah. Iya ini. Oke, 4 menit lagi kelompok akan 4 menit lagi. Ini teman-teman main elite udah turun. Ada Selhan Nur Rahmat, Ridwan. Tahun lalu ikut jadi MC. Oke, jadi RC. Ini road captain, mantap ini. Tahan hidup. Sekitar 1 menit lagi. 4, 3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pangga Sarwani. Oke, kita berangkat. Saat ini kami masih ada di start semu atau flying start menuju ke titik real start. Luar biasa untuk
Men Elite kali ini diikuti lebih dari 70 peserta. Ini ada Yoga Ilham Firdaus. Sedangkan untuk speed masih dipandu oleh road captain. Ada Tommy Dana, ini ada Selhan Nur Rahmat. Selhan, wah luar biasa ini. Inilah peraih medali emas. 3 medali emas di PON ke-21 Medan kemarin. Muhammad Selhan Nur Rahmat ini bergabung di ASC Monster Jakarta. Yang di belakangnya adalah Julian Abimanyu. Ini tim ASC turun, dan yang paling pojok itu adalah Raja Sakamadeva dari Jogja. Ini juga teman-teman ASC. Ini BRCC. Rizal. Nah, Muhammad Aflah, sampingnya Rizal. Rizky Aditya, Noval Faris. Luar biasa penyelenggaraan event Bromocom ke-11 ini. Sambutan masyarakat sangat luar biasa. Ini kita bisa saksikan di sepanjang jalan ini, mereka menunggu-nunggu, mensupport sambil berdada-dada. Kita cobakan ke depan sedikit, mendekati road captain. Inilah kita melihat sambutan dari masyarakat di sepanjang rute. Meriah sekali. Luar biasa penyelenggaraan Bromocom ke-11 ini. Tumpah ruah masyarakat menyambut para peserta, para pembalap yang mengikuti Bromocom. Jalan juga steril. Adalah Abdul Soleh. Kita bisa melihat Abdul Soleh sekarang menggunakan bib NIB. Abdul Soleh menggunakan sepeda S-Works. Ya, sudah lama sekali tidak melihat Abdul Soleh. Terakhir melihat Abdul Soleh ada di Ijen Blue Fire. Abdul Soleh menggunakan wheelset dengan profil lebar 40. Sudah mulai menepi untuk road captain. ...200 meter terlihat garis start. Cyclo segera kami nyalakan. 100 meter menuju titik start. Mas Hasil sudah memberi aba-aba.
Oke, kita start pada jam 8.54 menit 11 detik. Bendera sudah berkibar. Real start. Yang ada di depan adalah Ferdi, juga Waris Setiawan. Dari sisi kanan kita melihat Ferdi. Kemudian di belakangnya adalah Asnan Maulana. Masih Ferdi dan Waris Setiawan. Ada satu yang mencoba kabur, dibiarkan. Wow, Asnan Maulana langsung breakaway. Dikejar beberapa pembalap, baik dari PWR maupun ASC. Dimas Nurfadli Rizky merangsek ke depan. Abdul Soleh, Waris Setiawan, Haris Toris, Jamal Hibatullah, Ilham Diki Ramadan, Daniel Purwanto, Wush, Selhanur Rahmat, Yoga Ilham Firdaus, Agung Ali Sabana berdampingan dengan Tommy Hidayat. Kita lihat ini Muhammad Ridwan masih senyum-senyum. Di belakangnya adalah Hidayat JPC, Idan, ASC, Hafiz, Arkana Galih, Eza. Luar biasa rapat sekali. Kita akan coba melihat di depan, siapa yang kabur di depan. Sudah mulai menjadi dua bagian, dua chasing. Leading group terdiri dari 2 orang, 3 orang. Kemudian ini adalah chasing group peloton. Kita lihat tukang tariknya dari PWR. Masih landai speednya, seperti kita lihat Ilham Diki Ramadan, Jamal Hidatullah, Dimas, kemudian Abdul Soleh, Ferdi. Beberapa ada yang mulai melakukan break-break kecil. Daniel Purwanto, Julian Abimanyu, pemain ASC yang sudah beberapa kali melanglang di dunia internasional. Ini adalah Ilham Diki Ramadan, di belakangnya adalah Dimas. Selhan, kita coba ke depan.
ASC, BRCC. Tukang tariknya adalah Fahreza. Ini Fahreza. Ada Wariski dan Woro Fitrianto. Woro Fitrianto terus menempel Fahreza. Diikuti oleh Arfan Faisal. Ini adalah Muhammad Topan, pemain dari NC Pro. Sementara yang di depan adalah Woro. Dan Faris. Fahreza terus memancing speed, menambah speed, ditempel terus oleh Woro Fitrianto. Daniel Purwanto merangsek ke depan. Nah, penampilan Fahreza yang cukup agresif. Juga tentunya Woro, kalau kita melihat pada Bromocom X tahun kemarin, Woro bertarung ketat dengan Muhammad Ridwan. Satu mulai tertangkap, yang sudah kabur. Wush, ASC mulai merangsek ke depan. Luar biasa Fahreza, terus dikuntit oleh Woro Fitrianto, Daniel Purwanto, kemudian di belakangnya adalah Sarif. Kita lihat juga Ilham Firdaus juga mulai merangsek maju ke depan. Jamal Hibatullah, Idan Maulidan ditempel terus oleh Agung Ali Sabana, Abdul Soleh. Di belakang Abdul Soleh ada Muhammad Ridwan. Saat ini kita ada di speed 25 km per jam. Speed mulai ditambah lagi. Luar biasa tukang tariknya ASC. Fahreza masih belum tergantikan. Kita akan coba melaju ke depan, meninggalkan peleton. Sudah sangat jauh sendirian. Sepertinya adalah Asnan Maulana. Benar, yang berusaha break adalah Asnan Maulana. Inilah Asnan Maulana yang pada PON ke-21 kemarin di Medan mendapatkan medali perak. Mengingat pada waktu itu peraturannya untuk tim kontinental hanya boleh mengikuti satu kategori. Asnan Maulana. Asnan Maulana ini pada Bromocom ke-10 kemarin, Bromocom X, menduduki peringkat kedua di bawah rekan satu tim Muhammad Ridwan. Bisa mencuri posisi dari Woro Fitrianto pada meter-meter terakhir
Pendopo Wonokitri. Nah, penampilan Asnan Maulana yang sempat muntah-muntah waktu itu namun kembali menunjukkan kegigihannya, menunjukkan keperkasaannya, sendirian melaju. Masih stabil Asnan, kita ada di speed 23 km per jam. Jauh sekali Asnan meninggalkan peloton di belakang, tidak ada yang mengikuti di belakang. Saat ini kami ada di gradien 6% pada elevasi 441. Saat ini menunjukkan pukul 9.05 menit dan kita sudah berjalan 11 menit. Average sementara adalah 26,3 km per jam. Dan saat ini speed stabil di 23. Ini kita lihatkan data. Masih terus Asnan Maulana sendiri. Asnan Maulana kita bisa saksikan memasang chainring kecil dengan sprocket di belakang. Dia memasang di posisi 25. Kita akan coba berhenti di sini menunggu gap yang lain, menunggu chasing group belakang sambil menghitung gap waktu. Masih belum tampak, udah 10, 11. Gapnya 11, 12 detik gapnya. Kita bisa melihat untuk peloton speednya sama 23 km per jam. Tukang tariknya Sarif, setelah tadi Fahreza digantikan Sarif, 3 SC di depan. Sarif, Fahreza, kemudian Selhan. Inilah Selhan Nur Rahmat yang mendapatkan 3 medali emas pada PON ke-21 di Medan kemarin pada kategori IRR, time trial, dan kriterium. Selhan Nur Rahmat, di belakang Selhan adalah Yoga Ilham Firdaus. Di belakangnya adalah Ferry Febi. Langsung digantikan Fahreza lagi. Di belakangnya adalah Selhan. Ini Dimas yang kemarin baru saja kita saksikan melawan Januar Alki pada rute yang sama. Kali ini pertarungan cukup mencekam. Tim-tim kontinental, tim-tim elit turun gunung menaklukkan Bromokom dan berusaha fight untuk mendapatkan siapa yang terbaik. Ini adalah Julian Abimanyu. Masih belum tampak Dimas di depan. Masih belum tampak Asnan maksud kami.
depan Juliannya adalah Feby. Riyadi. Dimas, Riyadi, kemudian Julian. Masih landai, kita terus ada di speed 23 km per jam. Belum ada tanda-tanda beberapa tim memasang strategi untuk mengejar Asnan Maulana di depan. Sementara kita bisa pastikan bahwa teman-teman Nusantara seperti Ridwan, Ilham Diki Ramadan akan tidak berada di depan peleton karena memang Asnan sudah jauh meninggalkan peleton. Ini adalah Riyadi menguntit terus di belakang Dimas. Di depannya adalah Haris Torres. Haris Torres adalah pemenang dari Blue Fire Ijen tahun kemarin. Di depan Haris Torres ini adalah Jamal Hibatullah yang kemarin juga memenangi pertarungan di Banyuwangi pada event Hub Ride. Di depannya Jamal Hibatullah adalah Yoga Ilham Firdaus, dan di depan Yoga ada 2 ASC. Muhammad Selhanur Rahmat. Masih terus mengekor panjang, baris 1-1. Kita lihat Jamalidin Novardianto, Pak Reza sudah pulih merasa ke depan lagi. Yoga Ilham Firdaus mengendor. Masih dari ASC di depan, belum tergantikan, berusaha terus merapatkan dengan Asnan Maulana. Beberapa mengambil air untuk mendinginkan badannya, disiramkan di belakang helm. Ini terlihat Arkan Agale ada di belakang Riyadi. Masih terlihat santai Dimas, juga Haris Torres. Kita juga melihat penampilan Jamal Hibatullah. Masinisnya masih 2 pembalap dari ASC Monster. Feby, sambutan sangat meriah. Sudah beberapa main elit yang rontok. Kita masih terus stabil. Bergantian ASC luar biasa melakukan tarikan dari mulai start. Kita saat ini ada di gradien 7%. Waktu menunjukkan jam 9.13 menit. Kita sudah berjalan 19 menit.
Dan saat ini kita ada di 642 mdpl. Kita sudah berjalan lebih kurang 8 km. Average speed saat ini 24,9 km per jam. Terus bertambah. Masih Ferry Febi dan Selhan Nur Rahmat, urutan masih sama persis. Ferry Febi terus melakukan tarikan panjang sekali, di backup sama Selhan Nur Rahmat. Sementara urutannya masih sama. Di belakangnya adalah Jamal Hibatullah, kemudian Haris Toris di backup sama Dimas. Luar biasa Ferry Febi dan Selhan Nur Rahmat. Kita ada di speed 23 km per jam pada gradien 6%. Masih sangat rapat mereka, terus menanjak, gradien semakin bertambah. Kita ada di 8%, 9%. SC di depan digantikan lagi. Arkana Galih menggantikan posisi tarikan. Ini kalau kita lihat posisi seperti ini, yang jelas menjadi sprinter adalah Selhan Nur Rahmat. Karena Selhan Nur Rahmat tidak dibiarkan melakukan tarikan. Dia akan melakukan breakaway nanti kilometer-kilometer terakhir menjelang finish. Masih 2 SC di depan. Dibayang-bayangi 2 GPC, 1 Dr. G, tidak kendor sama sekali speednya, stabil terus di 23-24 km per jam. Saat ini kami ada di kilometer ke-10 dari total kilometer 24,6.
Kemudian kami ada di elevasi 755 pada gradien 8%. Arkana Galih terus melakukan tarikan. Terus ditempel oleh Selhan Nur Rahmat. Dari strategi ini kita bisa melihat, bisa memprediksi bahwa Selhan Nur Rahmat akan menjadi ujung tombak sprinter di kilometer-kilometer terakhir. Tentunya ini juga dibayangi oleh Jamal, juga Haris Toris. Selhan mempersilahkan untuk bergantian melakukan tarikan, tapi tidak diambil. Arkana mundur ke belakang, sekarang Serhan yang melakukan tarikan. Masih terus Selhan tengok-tengok. Ditempel Dimas rapat sekali. Mulai melebar. Tidak ada yang mengambil alih tarikan. Ridwan rupanya maju mengambil tarikan. Didampingi Agung Ali Sabana. Kita melihat apakah Ridwan akan melaju. Masih landai Ridwan. Kita lihat permainan yang sangat unik pada Bromocom ke-11 ini. Santai sekali Ridwan. Sudah jelas mengetahui kalau yang ada di depan adalah Asnan, maka Ridwan akan memperlambat tarikan. Sudah sangat jelas Ridwan tidak melakukan break fight, sementara diambil alih oleh Agung Ali Sabana. Rupanya Arkana Galih mengambil lagi inisiatif untuk melakukan tarikan. 3 SC di depan lagi. Arkana, Ferry Febi, kemudian Selhan. Kalau kita lihat dari peserta main elite, total 75 ini sudah tinggal separuhnya. Sementara kita juga melihat Asnan Maulana belum tampak. Tommy Hidayat tentunya akan membantu Agung Ali Sabana. Ridwan masih santai di depan 2 ASC. Ferry Febi dan Arkana Galih.
Nah, di belakangnya adalah Selhan. Lepas berdua dibiarkan. Melakukan tarikan. Idan juga Aris Torres breakaway. Aris Torres diikuti Idan Maulidan, kemudian Ridwan, Riyadi, Dimas, Tommy Hidayat. Kita lihat apakah Ferry Feby akan tertangkap. Masih Aris Torres. Menjadi tukang tarik peleton. Idan Maulidan mundur. Ditempel Muhammad Ridwan. Riyadi, Dimas, Selhan, kita akan coba melaju ke depan, melihat di depan. Suasana hawanya mulai dingin. Dibiarkan lepas oleh peleton. Inilah Ferry Feby. Terus melaju sendiri, berusaha merapatkan dengan Asnan Maulana. Di belakang tidak tampak. Kita coba akan lihat Asnan Maulana di depan. Tentunya sudah sangat jauh Asnan. Asnan ini pada Bromocom ke 10 kemarin di posisi kedua di belakang Ridwan. Jauh sekali Asnan. Tanjakan berkelok-kelok, menanjak. Inilah Asnan Maulana. Melaju sendirian Asnan Maulana dengan nomor punggung 1053. Kita akan coba berhenti menghitung gap di depan dengan belakang. Enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gapnya 17. Kita akan lihat ke belakang sebentar. 21, 22, 23, 24. Gapnya 25 detik.
Abdul Soleh, Ilham, masih berbaris satu-satu. Tukang tariknya juga masih Haris Toris. Saat ini kami ada di kilometer ke-13, berarti masih 11 kilometer lagi. Muhammad Aflah di belakang Tommy Hidayat, kemudian di belakangnya adalah Ilham dan Abdul Soleh. Tukang tariknya masih tetap Haris Toris, membiarkan dua lepas di depan, Ferry Febi dan Asnan Maulana. Gap waktunya 25 detik. Ini terlihat Abdul Soleh yang hampir tidak pernah absen dalam acara trilogi Jawa Timur. Dan musuh bebuyutannya adalah Ilham Dzikir Ramadan. Kita melihatnya kemarin dengan Ilham ada di Kediri dulu. Jamal mundur ke belakang. Ada bersama Riyadi. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita kembali ke lintasan. Yang paling belakang adalah Tommy Hidayat. Sudah mulai ambrol. Riyadi mulai lepas, Tommy Hidayat lepas. Adalah Haris Toris, Abdul Soleh, Ilham Dzikir Ramadan. Masih terus beriringan. Gap peloton dengan leading group ada di 25 detik. Yang ada di depan adalah Agung Ali Sabana. Tommy Hidayat merangsek ke depan.
Alpha 1 ASC. Kita mencoba break ke depan, melihat yang ada di paling depan. Oke, kita berusaha break, melaju ke depan untuk melihat siapa yang ada di depan. Ini ada Haris Torres dan Ilham Diki Ramadan. Muhammad Ridwan tertinggal. Yang masih bertahan di sini adalah Idan Maulidan, Abdul Soleh, Dimas, dan Selhan Nur Rahmat. Kita akan ke depan. Adalah Asnan Maulana mulai mendekat, mulai tampak dekat sekali. Asnan Maulana sendirian. Gapnya tinggal 17 detik. Kami terus diberi informasi oleh komiser untuk gap waktunya belakang. Lah Asnan Maulana masih sendirian. Asnan sudah mulai tampak di belakang. Selhan dan Dimas, apakah akan tersusul? Asnan Maulana di belakang sudah terlihat Dimas dan Selhan. Tanjakan mulai terasa sangat berat. Kita ada di kilometer ke-15 pada gradien 12%. Gapnya sangat pendek, tinggal 10 detik. Kita akan coba menunggu di belakang. Kita menghitung gap waktunya. Inilah Selhan Nur Rahmat berusaha mendekatkan diri dengan Asnan. Di belakangnya adalah Idan Maulidan. Idan, Selhan, kemudian yang ada di depan adalah Asnan. Ini pada posisi ketiga. Saat ini kami sudah ada di kilometer ke-16, 44 menit. Akhirnya tersusul. Wow, Selhan Nur Rahmat breakaway
langsung menyusul Asnan. Inilah pertarungan di kilometer 16 antara Asnan dan Selhan. Sementara yang posisi ketiga adalah Maulidan. Kita tunggu di sisi kanan. Masih terus pertarungan ketat antara Selhan dan Asnan. Nah, Selhan Nur Rahmat dari ASC Monster yang sudah beberapa kali melanglang event-event kelas internasional didampingi Asnan. Saat ini ada di gradien 11%. Untuk speed 14 km per jam. Kita ada di elevasi 1290 mdpl. Masih terus berdampingan ketika Selhan Nur Rahmat melakukan breakaway, langsung ditempel ketat oleh Asnan. Asnan berusaha zigzag. Sementara kita juga belum melihat Idan sudah mulai tampak di belakang. Idan Maulidan. Terus beriringan Asnan dan Selhan. Idan mulai tampak. Kita akan terus mendekati Selhan dan Asnan. Saat ini kami ada di speed 21 km per jam. Tambah lagi pada gradien 8%. Elevasi saat ini ada di 1335 mdpl. Dan waktu tempuh sekarang sudah 47 menit. Mereka terus meninggalkan peloton men elit di belakang, terus beriringan Asnan dan Selhan. Siapa yang terbaik di antara mereka berdua? Sama-sama masih berusia muda. Asnan ada di Nusantara BYC, sedangkan Selhan Nur Rahmat ada di ASC Monster. Kita masih harus menyelesaikan lebih kurang 7 km lagi. Masih panjang.
lagi akan mendekati Tosari feeding zone. Masih Selhan Nur Rahman di depan, dibayang-bayangi Asnan, tempel ketat. Asnan tidak melakukan pergantian tarikan. Maulidan justru tidak tampak, semakin menjauh. Kita akan terus meringi mereka berdua. Asnan mulai offside, masih terus tempel. Kalau kita melihat beberapa kali mereka pertemuan, ini pernah mereka berdua bertarung pada Rabu Brutal Macan Gunung untuk finish di Klangon. Mereka juga bertarung berdua, ramai sekali. Bertarung mereka berdua. Pada waktu itu yang memenangi adalah Asnan. Dan kita akan lihat pertarungan kali ini, siapa yang akan memegang King of... Wow, akhirnya Asnan lepas, sementara Selhan terus meninggalkan Asnan. Asnan mulai lepas, Selhan sendirian. Luar biasa Selhan. Sudah yang seperti kami prediksi dengan Mas Rio Saputra bahwa kemungkinan Bromokom kali ini akan dimenangi oleh Selhan, tim dari ASC Monster. Kita akan coba menunggu yang lain. Asnan tertinggal di kilometer 18. Kita tunggu yang lain di belakang Asnan. Rupanya mulai tersusul Idan. Kita lihat siapa mereka berdua ini. Ini adalah Abdul Soleh dan Idan. Kemudian di belakang Abdul Soleh dan Idan, kita akan melihat lagi ini ASC lagi, ini Ridwan. Coba kita akan lihat Ridwan apakah mampu membantu Asnan untuk bisa menyusul Selhan. Disalip, Asnan disalip. Kita lihat Ridwan ada di belakang pada urutan ke-6. Kita lihat di depan Ridwan.
Ya, Januar Alki yang sudah berpindah di Anonymous. Januar Alki ada di posisi kelima. Januar Alki ini kemarin pada event collaborate duel dengan Dimas di 50 meter terakhir harus mengakui keperkasaan Dimas. Kita lihat Januar Alki sekarang apakah mampu mengambil alih posisi Idan. Januar Alki ini sebelumnya ada di PWR Pontianak Wijaya Racing. Januar Alki pada tim Anonymous. Kita maju ke depan. Idan Maulidan yang ada di posisi ketiga. Maksud kami posisi keempat. Kita lihat Abdul Soleh sudah melaju. Tanjakan kejam, kita ada di gradien 17%. Kita lihat Abdul Soleh sepertinya akan menyusul Asnan. Kita tinggalkan Idan dulu. Rapat sekali Abdul Soleh, luar biasa Abdul Soleh ini. Meskipun usianya sudah di atas 30 tahun, tapi penampilannya luar biasa. Abdul Soleh, NIB Bandung. Sudah mulai mendekati Asnan. Abdul Soleh menggunakan spesialis S-Works. Sudah sangat rapat. Akhirnya Asnan bisa tersusul Abdul Soleh. Asnan. Kalau kita lihat penampilan Abdul Soleh ini, biasanya bertarung melawan Ilham Dikri Ramadan. Selhan Nur Ahmad sudah tidak terlihat, sudah sangat jauh di depan. Ini pertarungan posisi kedua, ketiga. Abdul Soleh menjadi tukang tariknya Asnan. Masih terus merapat antara Asnan dan Abdul Soleh. Saat ini kami ada di speed 16 km per jam pada jarak 20 km, tinggal 4 km lagi. Saat ini di gradien 8% pada ketinggian 1590 mdpl. Asnan melawan Abdul Soleh. Mulai berkabut. Terus merapat pertarungan antara Asnan melawan Abdul Soleh. Dan Selhan sudah tidak tampak lagi. Kita lihat Polygon juga S-Works yang digunakan mereka berdua, menggunakan profil wheelset yang sama.
Asnan maupun Abdul Soleh sudah memasang pada chainring kecil. Mereka sama-sama menggunakan sprocket 34, 36. Masih terus bertarung Abdul Soleh dan Asnan. Belum terlihat Idan maupun Januar Alki, juga Ridwan. Pada kilometer 10 tadi Asnan sudah melaju sendirian, namun bisa tersusul oleh Selhan. Kemudian di kilometer 18 tersusul oleh Abdul Soleh. Dan saat ini kita ada di average 20 km per jam, dan speed saat ini ada di 15 km per jam. Kabut mulai turun, gelap. Masih terus Abdul Soleh dan Asnan. Kita lihat di depan sepertinya, oh ternyata Gueser bukan Selhan, bukan yang tampak di depan itu, bukan peserta Bromocom. Masih terus berdua Abdul Soleh dan Asnan. Selhan sudah tidak tampak. Kita akan tunggu sebentar di sini, lihat di belakang. Jauh sekali posisi 4 dan 5. Dan ini posisi 4 diambil oleh Januar Alki. Kita lihat posisi kelima. Ridwan belum tampak, Maulidan juga belum tampak. Sangat jauh sekali. Tidak seperti biasanya Muhammad Ridwan. Ada 3 pembalap pada posisi 5, 6, 7. Ini ternyata Agung Ali Sabana, Idan, dan Ridwan. Nah, Muhammad Ridwan, pemenang Tour Kemala di Jogja kemarin, mengalahkan pembalap dari Filipina. Dan pada Bromocom ke 10 tahun lalu, Ridwan ini menduduki peringkat 1. Peringkat 2-nya Asnan Maulana, dan peringkat ketiganya adalah Woro Fitrianto. Penampilan Muhammad Ridwan. Kita lihat ke depan lagi. Ya, Agung Ali Sabana yang usianya sudah mendekati 35 tahun. Bertarung bersama Idan Maulidan, PWR dan NC Pro.
Agung Ali Sabana dan Idan ada di posisi ke-5, 6. Kita melaju ke depan, melihat di depan sepertinya Januar Alki sudah mulai mendekati Asnan maupun Abdul Soleh. Jaraknya sangat jauh. Inilah Januar Alki pada posisi keempat. Januar Alki pada posisi keempat. Kita terus ke depan, melihat posisi Asnan dan Abdul Soleh. Oke, kita melaju terus. Asnan lawan Abdul Soleh ada di turunan setelah Tosari tadi. Jalanan licin karena basah dan tanah. Kita lihat dari jauh sudah tampak antara Asnan dan Abdul Soleh. Jauh sekali jarak antara Januar Alki dengan Asnan dan Abdul Soleh. Ini pertarungan seru antara Asnan dan Abdul Soleh. Asnan dan Abdul Soleh terus beriringan. Satu kilometer menuju finish. 1 kilometer menuju finish. Yang jelas Selhan Nur Ahmad sudah mengunci posisi juara satu apabila kedua pembalap ini tidak mampu merapatkan dengan posisi pertama. Kita mencoba ke depan, lihat posisi 1. Jauh sekali.
jauh sekali 500 meter menuju finish. Kita akan melihat, wow, ternyata Selhan Nur Ahmad bisa mengunci juara 1. Sudah mendekati finish, 200 meter mendekati finish. Inilah Selhan Nur Ahmad. Pembalap dari ASC Monster Jakarta. Waktunya saat ini tercatat 1 jam 8 menit dengan average speed 20,7 km per jam, dan jarak yang ditempuh totalnya adalah 24 km, dan saat ini ada di gradien 16%. Adalah Selhan Nur Ahmad. Dan akhirnya Selhan menduduki juara 1 pada Bromocom 2025 dengan waktu saat ini 1 jam 9 menit pada jam 10:07 menit. Kita akan melihat pertarungan Asnan dan Abdul Soleh. Wow, breakaway antara Asnan dan Abdul Soleh. Pertarungan keras sekali. Siapa yang akan memenangi pertarungan ini antara Asnan dan Abdul Soleh? Wow, akhirnya siapa yang memenangi? Wow, wah, bersama ramai sekali. Kita akan menunggu posisi ke 45. Seru sekali Abdul Soleh melawan Asnan. Satu siapa, Om? Satu siapa? Ini posisi ketiga sudah terlihat Januar Alki dari Anonymous. Nah, Januar Alki pada posisi keempat. Dan kita akan melihat di belakang ini ada 3 pembalap, yaitu Muhammad Ridwan, kemudian ada Agung Ali Sabana dan Maulidan. Tentunya juga akan menarik karena mereka harus duel memperebutkan podium kelima. Inilah duel 3 pembalap antara Agung Ali Sabana melawan Maulidan. Agung Ali Sabana di posisi kelima. Kemudian Idan Maulidan PWR di posisi ke-6. Kemudian Ferry Febi ASC posisi ke-7. Posisi ke-8 adalah Muhammad Ridwan yang pada tahun lalu juara 1. 1027 Menelit 5. Kelar, Menelitnya kelar. Masih Menelit. Oke, kita akan melihat untuk posisi berikutnya, yaitu Women Elite. Saat ini menunjukkan pukul
10 menit. Jadi tadi Selhan menyelesaikan waktu 1 jam 8 menit. Dan kita ada di elevasi 1888 mdpl. Untuk Selhan tadi membukukan average speed 20,6. Kita akan turun melihat Women Elite. Wow, inilah Dimas, Tommy dan teman-teman ASC. Jamal Ibatullah, Ilham Diki Ramadan, dan ini urut-urutan finish. Kita bisa saksikan teman-teman. Ini Woro Fitrianto yang tahun kemarin ada di peringkat ketiga. Iya. Paris. Halo. Oke, kita akan turun terus. Ini bimbingan BWR dan Waris Setiawan. Ini Zulian Abimanyu. Tarwani baru saja lewat. Masih teman-teman Men Elite. Oke, demikian tadi dari Men Elite liputan kami. Juara pertama adalah Selhan Nur Ahmad. Kemudian posisi kedua dan ketiga itu ada Asnan dan Abdul Soleh. Posisi keempat Januar Alki. Posisi kelima adalah Agung Ali Sabana. Dan kita akan menuju ke Women Elite. Ini sepertinya posisi ketiga ini. Posisi ke Cikasera, posisi ketiga dari KIC Indonesia. Sementara kita lihat tadi, Sarah ada di belakang, mulai tampak terlihat. Sudah terlihat sekali di belakang 50 meter. Di belakang Cikasera, posisi ketiga. Kita akan lihat posisi kedua. Jauh sekali. Tiga kilometer menuju finish. Ya, posisi kedua Andini Putri. Pada tim JPC Andini Putri. Untuk yang pertama adalah Mafirotika Amarendra. Kita lihat speednya ini sangat
rendah di bawah 10 km per jam. Andini Putri di posisi kedua. Sementara di belakang adalah Ida Ayu Mane dan Cika Zera. Sepertinya sudah tidak mungkin terkejar untuk posisi Mahfirotika Amarendra di posisi pertama pada tim GCC. Kita lihat Putri, Andini Putri sudah memaksimalkan sprocket, juga yang depan sudah dipindah ke crank kecil. Ini juga tentunya nanti kalau Ida Ayu Mane dan Cika Zera terus menempel pada main elite, maka akan seru karena speednya Andini Putri ini melambat. Kita coba akan mengejar Mahfirotika Amarendra, Mahfi. Jauh sekali, Mahfi. Dua kilometer menuju finish belum tampak Mahfi. Tidak tertandingi untuk Mahfi. Kita juga belum tahu informasi kenapa Dewika Mulyasova tidak mengikuti pertarungan ini. Juga Safa Azahra tidak mengikuti Bromokom, hingga Mahfi bisa dengan leluasa melaju memenangi pertarungan pada Bromokom. Sama sekali tak terlihat Mahfi. Udah jauh sekali Mahfi. Sudah 1 kilometer menuju finish, Mahfi belum terlihat. Jaraknya sangat jauh. Oh, inilah Mahfirotika Amarendra. Lah Mahfirotika Amarendra posisi pertama pada Women Elite. Luar biasa penampilannya, jaraknya gap waktunya 2 menit dengan Andini Putri pada posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga tadi terlihat Cika Zera dan Ida Ayu Mane. Masih terus Mahfi
Apabila Makfi tidak terkejar Andini Putri, maka sudah jelas Makfi akan menyegel posisi juara 1 pada Bromocom ke-11 hari ini. Masih Makfi 500 meter menuju finish. Sudah pasti tidak terkejar, maka kita akan menunggu di belakang Makfi Rotika Marendra menduduki juara 1 untuk Bromocom ke-11. 12.05 Women Elite 1. Sepertinya Andini akan mengunci juara kedua. Andini Putri GPC posisi kedua. 33.4 lalu Women Elite 12.06 2. Dan posisi ketiga kita akan saksikan Hidayu Manik, posisi ketiga. 1, 3, Dayu 3. Women Elite 12.013. Zika Zera posisi keempat. 12.13 Women Elite 4. Clara Patricia posisi kelima untuk Women Elite. Demikian untuk Women Elite, sudah finish 1 sampai 5. Demikian tadi liputan untuk Men Elite dan Women Elite pada Bromocom ke-11 pada tahun 2025. Alhamdulillah, selamat Mas Selhan. Terima kasih, Pak. Muhammad Selhan Nur Rahmat, juara 1 pada Bromocom ke-11. Ini baru pertama kali Mas Selhan? Ini saya 2 kali, Pak. 2 kali? Pernah sekali waktu kelas 5 SD. Tahun berapa itu? 2015. 2015. Waktu itu kan juga masih masuk di Men Under 29 ya? Enggak, Pak. Masuk langsung Elite? Cuma asal aja tapi nggak finish. Oh, nggak finish. Tak kira kalau dulu kan belum main Elite, toh. Artinya kan maksudnya Men Under 29 ya? Oh, dulu masih kelas 5 SD, Pak. Oh, masih asal-asalan ikut. Apa yang bisa sampaikan untuk Bromocom ke-11 ini Mas Selhan? Alhamdulillah, syukur bisa meraih podium 1 berkat teman-teman AS semua. Ini pertama kalinya tahun ini kita satu tim kumpul bareng buat lomba bersama. Meramaikan Bromocom ke-11. Lalu untuk strateginya tadi memang ASC itu untuk melakukan tarikan-tarikan ke Mas Selhan terus ya? Memang rencananya kita mengusahakan kontrol peton sama tim kita karena kan dominasi 10 orang gitu, Pak. Iya, kalau otomatis kalau 10 orang turun di satu event harus bisa mengontrol speednya peloton ya. Jadi memang Mas Abimanyu tadi nggak jadi nggak jadi apa nggak jadi tombaknya nggak ya, nggak mengikuti Mas Selhan ya. Lalu apa yang perlu sampaikan tentang lawannya seperti Abdul Soleh dan Asnan? Berat, Pak. Hah? Berkelimbat top semua. Klimber top. Tapi kan Mas Abdurrahman juga sudah dibilang nggak muda lagi itu. Baru kali ini ketemu Mas Abdurrahman Soleh ya? Abdul Soleh maksudnya? Sudah sering ketemu. Sering ketemu Abdul Soleh ya? Sudah pernah ketemu sebelumnya. Tapi ini tadi langsung bablas. Oke, sekali lagi selamat Mas Terima kasih, Pak. Selhan, terbaik. Alhamdulillah. Ini kembar ini. Ini Mas siapa ini? Kembar ini. Ini Mas Afla. Kalau yang ini? Mas Hafiz. Mas Hafiz sama Mas Afla ini kembar ya? Iya, Ini usianya berapa berarti? masih tahun ini baru 20.
Kalau dari Mas Aflah juga 20. Sama, ya 2005 sama kayak Elam tadi Elam. Sama-sama Selhan. Iya. Ini kelahiran di mana berarti? Dari Cilegon, Banten. Cilegon Banten gabung ke ASC. Iya. Kembar Mas Aflah dan Mas Hafid. Betul. Emang tadi tugasnya melakukan tarikan untuk Mas Selhan ya? Iya. Karena 10 orang otomatis harus bisa mendominasi ya. kontrol peloton speednya ya. Apa yang bisa sampaikan untuk pertama kali ikut di Bromocom ini, Mas Aflah? Balapan cukup bagus untuk melatih di saya sendiri untuk event-event selanjutnya, karena bisa buat pembelajaran dan tolak ukur bagi saya ke depannya. Oke, kalau Mas Hafid? Sama? Ya, buat tolak ukur ke depannya biar ada bayangan, soalnya kan sebentar lagi juga mau ada national championship juga ya. Maksudnya ke Jurnas? Ya, betul. Ke Jurnas. Ya, itu buat tolak ukur buat diri sendiri juga. Iya, kalau ke Jurnas otomatis kan akan bawa nama daerahnya masing-masing. Ya, Lalu untuk pertandingan berikutnya kemana ini? cuma ini Pak, ke Jurnas. Ke Jurnas itu Ya. belum ada agenda yang lain ya? Belum. Berarti setelah tadi finish berapa Mas Hafid? Saya di belakang udah tugas selesai langsung udah 10 di bawah. di atas 10. Kalau ini Mas Aflah tadi besar ya, Pak. 10 besar ya, luar biasa. Oke, terima kasih, selamat untuk ASC Ya, Pak. bisa posisi pertama Ya. jadi tukang tariknya Mas Selhan. Jadi seperti UAE tim itu kan tombaknya kan Pogacar, Ya. tukang tariknya kan gantian-gantian terus banyak. Oke, selamat ya. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini tim ASC nih. Ini Pak, turun dari saya ini Pak. Nah, ini tukang tarik ini. Ini Mas siapa ini? Saya Mas Syarif. Sarif. Kalau ini Reza. Reza. Ini Habibi. Ini Gali. Ferry. Ferry Febi. Ya. Wah, tukang tariknya Selanin tadi. Ini siapa Mas siapa ini? Luki. Luki ini. Wah, kok tumben ini Abimanyu ini kok nggak agresif seperti biasanya ini. Mas Julian ini gimana ini? Lagi ke on fire po. Biasanya Mas Julian ini agresif bantuin Mas. Tapi yang lain narik, tadi Mas Julian nggak narik sendiri loh ini. Ya. Ini bisa dihukum nggak ini masalah jalan ini? Apa dia Pak? Oh, nggak apa ya? Masih muda. Masih muda. Oke, selamat ya untuk ASC ya. Keren banget permainannya. Oke.